Salam sejahtera untuk para pemirsa YouTube semua dimanapun kalian berada. Terima kasih kalian sudah mengklik channel ini. Channel yang memberikan pencerahan informasi, pandangan-pandangan untuk kalian mendapatkan kesuksesan yang berkah. Halo teman-teman sekalian, kabar baik ya untuk kalian semua. Semoga kalian selalu dalam keberkahan dan keberlimpahan ya. Jumpa lagi sama Pak Pito di channel Ito Mujige. Teman-teman sekalian, kalau kalian pengen tahu Ito Mujige itu apa, itu nama hostnya ya. Tetapi orang lebih banyak memanggil saya itu dengan sebutan Pak Pito ya. Mujige itu pelangi, jadi pelangi warna-warni, tetapi bukan yang menggunakan kode pelangi loh teman-teman sekalian ya. Kalian pasti tahu lah ya, karena pelangi itu saya ibaratkan adalah vibrasi energi aura, dimana kita itu mempunyai pendaran warna itu warna-warni ya. Selain warna hitam dan putih, itu ada warna-warni yang bisa menunjukkan frekuensi kita itu berada di frekuensi mana ya. Mejiku Hibiniu ya teman-teman sekalian. Ilmu apa yang mau saya bagi di video ini? Tips apa ya, lebih tepatnya tips ya. Bisa dibilang ilmu, bisa dibilang tips, karena ini sangat sederhana sekali ya, sangat mudah sekali kalian praktekkan, dan hasilnya itu bisa terbukti. Tetapi waktunya itu tergantung dari keadaan kalian masing-masing ya. Keadaan yang positif itu akan mempercepat hasil dari kegunaan ilmu ini ya. Kalau pikiran kalian negatif, lingkungan kalian negatif, itu akan membutuhkan waktu yang sedikit lama. Karena kenapa kalian harus membersihkan atau keluar dari keadaan vibrasi negatif tersebut. Vibrasi negatif tersebut itu bisa dari internal yang diakibatkan dari faktor luar ya, misalnya trauma, atau kalian dibentak-bentak, sering dibentak-bentak, atau kalian sering mendapatkan kekerasan, atau kalian sering melihat suatu kekerasan ya. Itu bisa menimbulkan trauma internal yang dapat mengakibatkan mental blockage ya. Mental kalian itu keblok secara internal, yaitu dari apa? Dari trauma-trauma itu yang menimbulkan ketakutan, kekhawatiran, kalian tidak mau mengekspos diri sendiri, kalian tidak mau eksplor diri sendiri ya, dengan segala keterbatasan kalian ya. Misalnya kalian punya keterbatasan dalam bicara, tetapi kalian tidak mau eksplor, yaitu akibatnya terjadi yang namanya blokade mental blockage ya teman-teman sekalian. Dan apakah itu berpengaruh pada masa depan? Ya berpengaruh, itu sangat berpengaruh pada keadaan karir kalian, berpengaruh pada pendapatan kalian ya. Terus bagaimana kalian menyikapi kehidupan ini? Apakah kalian bisa mempunyai dasar untuk mensyukuri apa yang kalian dapat? Itu dari keadaan internal kalian, internal stage dari mindset kalian. Jadi teman-teman sekalian, yang sekarang saya mau bagi ini sebenarnya kelanjutan dari video sebelumnya ya. Video sebelumnya Pak Pito ini sekitar berapa ya, 2 hari yang lalu kalau nggak salah ya. Kalian bisa scroll di bawah, atau kalian masuk ke akunnya Ito Mujige, itu kalian bisa lihat tentang yang namanya mengosongkan diri, ilmu mengosongkan diri ya. Ilmu mengosongkan diri itu kalian memerlukannya supaya kalian bisa banyak menimba ilmu dan menjadi wadah rezeki ya. Kalau tempat kalian sudah penuh, gimana air bisa masuk? Ibarat itu uang, rezeki atau apa itu ibarat itu air ya. Gimana bisa masuk kalau wadah kalian itu penuh ya, penuh dengan penuh dengan energi negatif, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan ya.
penuh dengan kenegatifan ya. Tadi itu saya mau bilang itu kenegatifan, yaitu harus fokus ya kalau kita bicara ya teman-teman sekalian. Nah, kalau wadah kalian itu penuh, ya akan susah kalian mendapatkan atau menerima sesuatu yang baru, karena kalian mendapatkannya mau kalian taruh mana ya, tempatnya penuh, gimana wadahnya penuh. Misalnya kalian bawa bongkelan di belakang ini ya, kalian itu yang ini loh, orang manen ya, kalian itu petani yang sedang memanen memanen padi atau memanen hasil yang kalian tanam. Kalian taruh di bongkelan. Nah, bongkelan itu kalau sudah penuh, kalian kan tidak bisa mengambil lagi. Nah, itu harus kalian bawa dulu kan ke pos. Kalian taruh di pos itu, ya kan. Nah, habis gitu wadah kosong kalian itu kembali lagi ke lahan, kalian panen lagi. Nanti penuh, kalian kembali lagi. Nah, mengosongkan diri, mengosongkan pikiran itu mirip dengan kalian taruh bongkelan dulu itu ke pos ya, supaya kalian bisa ngambil ilmu baru, sehingga ilmu kalian itu akan meningkat itu. Tapi ilmu kalian itu akan berada di istilahnya itu pos pusat, yang kalian itu bisa ambil kapan saja untuk keperluan kalian sewaktu-waktu gitu loh. Jadi nggak kalian bawa semua. Kalau kalian bawa semua kan berat ya teman-teman sekalian, dan istilahnya ilmu itu akan terus berkembang. Apalagi sekarang itu kalian sudah lihat ilmu perkembangan zaman itu berkembang pesat sekali ya. Kalian lihat deh sejarah-sejarah dari tahun 1700, 1800 ya, mungkin sejak dari dulu itu ilmu itu berkembang semua, dari ilmu teknologi, ilmu fashion, ilmu pengetahuan, apalagi ilmu kedokteran itu meningkat ya. Kalau kalian tidak update terus ya, aplikasi aja update dulu, aplikasi please update your application ya, pasti gitu ya tulisannya ya. Jadi kalian tetap harus mengupdate aplikasi kalian. Nah, diri kalian itu juga harus diupdate teman-teman sekalian ya. Jangan kalian itu membawa bongkaran-bongkaran lama yang akhirnya memberatkan diri kalian ya. Kalian memberatkan keadaan kalian untuk melaju, kan kehidupan ini melaju ke depan ya. Kalau kalian terlalu banyak bongkelan, berat itu kalian bisa melaju ke depan ya. Kalau bisa kan seperti F1 ya, Formula One itu gitu kan, meringankan beban-beban kalian. Dan kalau bisa berat badan kalian itu juga diperhatikan supaya tidak kegemukan, karena kalau kegemukan kalian mengendarai Formula 1 itu kecepatannya akan berkurang itu teman-teman sekalian. Nah, cara mudahnya gimana sih Pak Pito kalau kita itu tidak melakukan praktisi seperti meditasi dan lain sebagainya? Oke, ini Pak Pito kasih tips yang mudah sekali, kalian bisa lakukan kapan saja. Intinya adalah dimana kalian itu melakukan fokus. Jadi pada saat kalian melakukan pengosongan diri itu, kalian fokus satu hal saja ya teman-teman sekalian ya. Kalian bisa fokus satu hal saja ya. Jadi mengosongkan diri itu tidak rumit, caranya sangat mudah. Kalau misalnya kalian bukan praktisi meditasi dan nggak kenal meditasi, mungkin kalian kenal meditasi tapi aduh saya harus bagaimana ini, apa benar nih meditasi ini mengosongkan saya mengosongkan pikiran, tapi pikiran macam ragam ya. Itu kan butuh latihan khusus dan butuh panduan. Ini Pak Pito akan memberikan tips kepada kalian untuk mengosongkan diri. Yang paling mudah adalah kalian fokus kepada satu hal aja, yaitu nafas ya. Kalian tetap fokus pada saat pikiran kalian berkecamuk. Kalian bisa duduk bersila, bisa tidur, bisa duduk di kursi, bisa sambil nonton, bisa, terserah kalian. Tetapi kalian fokus pada satu, yaitu nafas ya. Jadi pada saat kalian tarik nafas, pikiran kalian itu ke nafas ini. Jadi terserah mau ada kicau-kicau orang, mau ada apa orang ribet ya, ada macam-macam suara di sekeliling kalian itu tetap fokus kepada nafas. Nah, kalian coba 5 menit.
Habis gitu setelah 5 menit kalian maju lagi 10 menit, kalian maju lagi 15 menit. Batasnya sampai berapa lama Papito? Biasanya sih ya sejam ya, sejam itu mentok. Tapi kalau mau lebih dari sejam ya nggak masalah ya. Tapi ngapain juga lebih dari sejam ya, sejam. Kalian 5 menit aja sudah enak kok. Kalian 5 menit aja sudah plong. Pikiran kalian itu sudah tenang ya. Dan istilahnya itu ada panduan pandangannya teman-teman sekalian. Jadi mengosongkan diri adalah dimana kalian tuh melepaskan semua pikiran-pikiran tentang diri kalian, tentang duniawi ini, tentang pangkat, jabatan, apapun itu. Karena kalian itu hanya memerlukan satu hal, yaitu nafas ya. Itu teman-teman sekalian. Jadi pada saat kalian mengosongkan diri itu, kalian itu hanya perlu fokus kepada satu hal, dan satu hal itu adalah nafas. Jadi jangan pikirkan trauma-trauma kalian, kalau kalian itu tidak piawai ini, tidak becus dalam melakukan hal ini, hal itu, atau obrolan-obrolan sekitar kalian yang bisa membuat kalian itu sakit hati, trauma, ya, ketakutan, itu kalian hilangkan semua. Kalian hanya percaya pada diri sendiri dan nafas kalian, ya. Itu tuh sangat efektif sekali ya teman-teman sekalian untuk masuk ke mengosongkan diri ini. Karena berarti kan tidak ada apa-apa, hanya nafas aja yang kalian perlukan. Itu loh teman-teman sekalian. Itu nanti kalau misalnya kalian kepikiran perlu uang buat beli makan, ya, keperluan buat anak, itu nanti itu sisa-sisa jam dari kalian itu melakukan terapi ini ya. Ini sebenarnya mirip kalian itu melakukan terapi relaksasi, di mana kalian melupakan semuanya, ya, kalian hanya sadar pada keadaan kalian itu hanya perlu ini, nafas ini, teman-teman sekalian, ya. Kalau kalian mau kembali ke kehidupan kalian di dunia nyata, di mana kalian ribet dengan pekerjaan, dengan kebutuhan-kebutuhan, itu nanti. Jadi kasih waktu untuk diri kalian relaksasi sebentar aja, ya, sejam, atau kalau nggak bisa sejam 30 menit, kalau nggak bisa 30 menit 15, atau pada saat kalian sholat, melakukan sholat, itu zikir kalian itu zikir. Setelah zikir yang kalian lantunkan, itu kalian coba zikir nafas, ya. Kalian perhatikan nafas kalian 5 menit saja, ya, 5 menit itu kalian coba kalian lakukan. Itu bisa jadi itu badan kalian akan merasa enteng, pikiran kalian merasa tenang, dan kalian itu akan merasakan ya agak sedikit ada pencerahan lah ya. Tapi itu tergantung dari orang masing-masing. Ada yang melakukan itu ya biasa-biasa saja, yaitu karena dia merasa it's just usual, itu seperti sesuatu yang biasa, yaitu nggak apa-apa, itu yang sudah terjadi sama dia, ya. Jadi kalau kalian itu mau banyak mengundang rezeki, menimba banyak ilmu, kalian harus mengosongkan bongkelan kalian. Kalian harus bisa itu ringan. Nah, pada saat kalian melepaskan sesuatu itu, kalian itu harus fokus dan sadar pada satu hal aja, yaitu pada nafas kalian. Bersyukurlah pada saat itu kalau kalian ternyata hidup dan kalian bisa menikmati hal yang indah ini, yaitu nafas, teman-teman sekalian, ya. Itu cara mudah untuk membantu kalian menapaki ilmu mengosongkan diri. Untuk apa ilmu mengosongkan diri itu? Untuk kalian bisa meningkatkan vibrasi frekuensi kalian untuk jauh lebih meningkat lagi. Karena kenapa? Kalian menimba banyak ilmu, ya. Setelah menimba banyak ilmu, mengosongkan, kalian serap ilmunya. Setelah itu ampasnya kalian buang. Jadi ini itu untuk membuang hal-hal yang tidak perlu dalam kehidupan kalian. Kalian kan hanya perlu ilmunya. Kalian kan hanya perlu sarinya, ya. Yang nggak perlu itu jangan dibawa, jangan difokuskan ke arah situ, ya. Misalnya Pak Pito dalam mengutarakan ini, aduh Pak Pito ini mengutarakannya sudah lama, setelah itu berbelit-belit, ya, belibet kalau bicara. Kalau kalian fokus kepada itu, ya, kalian nggak dapat sari dari apa yang
mau saya berikan kepada kalian gitu loh teman-teman sekalian. Ya itu bisa excuse dari saya, bisa ya, karena kemampuan saya seperti ini ya, karena saya mau latihan berbicara seperti apapun itu ya pasti saya memerlukan yang namanya editing. Kalau misalnya itu belibetnya nggak terlalu parah ya nggak saya edit ya, saya biarkan aja kalian melihat saya belibet, kalian melihat saya dengan apa adanya ya teman-teman sekalian. Jadi saya mengutarakan ini dengan apa adanya supaya kalian bisa, mudah-mudahan bisa menerima ilmu yang sederhana ini, ilmu yang ya tidak kompleks, tidak ribet, tetapi kalian bisa langsung mempraktekannya dan merasakan hasilnya ya teman-teman sekalian. Jadi di video kali ini itu ilmu apa ya Papito namanya yang saya bagi, ya ilmu nafas lah ya. Papito kasih nama ilmu nafas. Kalian bisa melakukan ini sehari itu 5 menit, 10 menit, 15 menit. Kalau kalian pekerjaan kalian sibuk, kalian mungkin ibu rumah tangga harus masak, mengurusi anak, mengurusi suami, mengurusi segalanya, pekerjaan kalian itu perlu waktu 5 menit, 15 menit kalau misalnya kalian bisa ya. Atau kalau kalian seorang muslim ya, kalian lakukan itu sehabis kalian sholat. Biasanya kalian waktu sholat itu kan pasti ditunggu orang kan ya, mungkin kalian sholat setelah sholat rokaat, berapa rokaat itu kalian melakukan zikir. Mungkin kalian suka melakukan zikir lisan, setelah zikir lisan kalian coba melakukan zikir nafas ini teman-teman sekalian. Jadi itu memudahkan kalian untuk apa ya, meningkatkan vibrasi kalian. Vibrasi kalian meningkatkan ya kalian meningkat ya kalian akan mendapatkan rezeki ya, mengundang rezeki. Kan rezeki itu tidak hanya berupa uang, kebahagiaan, rasa syukur, ketenangan ya, kreativitas, daya kreativitas, kalian mendapatkan pandangan suatu ilmu atau mendapatkan insight, ide, itu adalah rezeki teman-teman sekalian yang bisa kalian gunakan untuk perjalanan kehidupan kalian ya teman-teman sekalian. Ya begitu saja ya untuk kajian ilmu di video kali ini adalah ilmu nafas ya. Saya Papito kasih nama ilmu nafas ya. Itu saja, coba kalian praktekkan, dan kalau kalian sudah praktekkan kalian bisa testimoni bagaimana hasilnya setelah kalian praktekkan ilmu nafas ini, ilmu yang sederhana ini yang mudah-mudahan insya Allah kemungkinan itu bisa meningkatkan vibrasi kalian menjadi vibrasi tinggi, high vibration with value in your human body ya teman-teman sekalian ya, begitu ya. Oke lah kalau begitu teman-teman sekalian, terima kasih kalian sudah menyimak tayangan video kali ini. Mudah-mudahan pesan ini bisa memberikan pencerahan dan tambahan ilmu atau solusi kepada kalian untuk menapak kehidupan yang lebih bahagia dan bervibrasi tinggi ya. Semoga kalian selalu dalam keberlimpahan dan keberkahan. Akhir kata Papito mengucapkan terima kasih.